Shalom Mamang Inang, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Rabu 10 Desember 2025 tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Kisah pertobatan Saulus adalah salah satu kisah transformasi paling luar biasa dalam Alkitab. Dari seorang penganiaya gereja menjadi rasul besar yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Namun perubahan besar itu tidak terjadi dalam sekejap atau sendirian. Tuhan memakai orang lain dalam hal ini. Ananias untuk membawa pemulihan dan peneguhan dalam hidup Saulus. Ananias, seorang murid biasa, dipanggil Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang sangat berani, menemui Saulus, orang yang dikenal membenci pengikut Kristus. Tetapi Ananias taat. Dia tidak hanya datang, tetapi juga menyapa Saulus dengan penuh kasih. "Saulus, saudaraku." Kata-kata ini menunjukkan penerimaan dan kasih Kristen, bahkan kepada orang yang dulu dianggap musuh. Lewat tangan Ananias, Tuhan memulihkan penglihatan Saulus dan memenuhi dia dengan Roh Kudus. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya menyentuh hati seseorang secara langsung, tetapi juga melalui orang lain. Ia memakai tubuh Kristus, komunitas orang percaya, untuk menyatakan kasih, pemulihan, dan panggilannya. Apa yang kita lihat sebagai pembelajaran iman melalui nats renungan ini? Yang pertama adalah kita harus taat kepada panggilan Tuhan, bahkan jika itu banyak tantangan. Ananias mungkin takut, tetapi ia tidak melangkah dalam ketaatan. Terus, mengapa Tuhan sering memanggil kita kepada hal-hal yang sulit? Karena dalam tantangan, keadaan kita dimurnikan. Di dalam ketaatan yang menyakitkan, kita belajar percaya bukan pada kekuatan sendiri, melainkan pada kuasa dan penyertaan Tuhan. Ketaatan yang sejati bukanlah mengikuti Tuhan ketika segala sesuatu nyaman dan sesuai harapan, melainkan tetap berkata "iya" meskipun jalan di depan tampak sangat menakutkan. Kedua adalah kita harus dapat melihat orang lain melalui kasih Kristus yang tidak pernah membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain. Bahkan orang yang kelihatannya paling jauh daripada kita pun bisa dipakai luar biasa olehnya. Ananias tidak lagi melihat Saulus sebagai musuh, karena Saulus merupakan pemburu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi sebaliknya, Ananias malah menilai Saulus sebagai saudaranya di dalam kasih, karena ia percaya bahwa kuasa transformasi Tuhan di dalam tindakannya.